Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Raffi Arkan dari kelas 10 Agama. Saya akan mempresentasikan tentang bab Qaulu Sahabah. Pengertian Qaulu Sahabah terdiri dari dua kata, yakni qaul merupakan bentuk masdar dari qala yaqulu qaulan yang berarti perkataan atau pendapat. Adapun sahabah adalah orang yang bersahabat dengan Rasulullah SAW dan beragama Islam. Menurut ulama hadis, sahabat adalah orang yang berkumpul dengan Nabi Muhammad SAW dan masuk Islam serta mati dalam keadaan beriman. Menurut ulama usul atau ahli usul, sahabat adalah orang-orang yang bertemu dan beriman kepada Nabi Muhammad SAW setelah hidup bersama beliau dalam waktu yang cukup lama. Qaul sahabat juga berarti pendapat para sahabat Rasulullah SAW. Dan dalil tentang qaul sahabat terdapat dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 110 dan surat At-Taubah ayat 100. Dan dalil hadis Nabi yang artinya, ikutilah dua orang sesudahku, yaitu Abu Bakar dan Umar. Kehujahan qaul sahabah digolongkan menjadi tiga, yaitu 1. Seluruh qaul sahabah dapat dijadikan dalil syarak. 2. Tidak seluruh qaul sahabah dapat dijadikan dalil syarak. Dan 3. Tidak seluruh qaul sahabah dapat dijadikan dalil syarak di hadapan dengan qiyas. Macam-macam qaul sahabah terdiri dari 3 macam, yaitu 1. Berdasarkan pada sabda, perbuatan dan ketetapan Rasulullah SAW. 2. Berdasarkan pada kesepakatan hasil ijtihad mereka. 3. Para sahabat tidak bersepakat, tidak dijadikan hujah dan tidak wajib diikuti. Yang kedua, tentang bab Sat Azariyah dan Fatu Azariyah. Secara bahasa, kata Sat Azariyah merupakan gabungan dua kata dalam bentuk mudhaf ilah yang terdiri dari dua kata, yaitu Sat yang berarti menutup jalan dan Azariyah yang artinya dilalui. Menurut Imam Malik, Sat Azariyah dapat dijadikan sebagai sumber hukum. Pembagian Sat Azariyah terdiri dari 4 kategori. Sat Zari'ah yang sudah pasti akan membawa kerusakan, mafsadat. Zari'ah yang tidak pernah membawa mafsadat seperti membuat pisau. Zari'ah yang berdasarkan dugaan kuat akan membawa pada mafsadat. Zari'ah yang seringkali membawa mafsadat tetapi kekhawatiran itu tidak sampai pada dugaan yang kuat, ia hanya didasari oleh dugaan biasa. Secara bahasa, kata Fatu Azariyah merupakan gabungan dua kata, yaitu Fatu dan Azariyah. Secara keseluruhan, dua kata tersebut berarti membuka jalan kepada kemaslahatan. Tujuan pemberlakuan hukum Islam adalah untuk menghindari kerusakan atau mafsadat dan mewujudkan kemaslahatan. Karena itulah terkait dengan sarana dan atau wasilah suatu perbuatan, jika suatu perbuatan diduga kuat akan menghasilkan suatu kebaikan dan mewujudkan kemaslahatan. Pada dasarnya, penerapan Sat Azariyah dan Fatu Azariyah ibarat dua sisi mata uang logam yang menunjukkan sisi pandangan yang berbeda. Perbedaan hitungan berdasarkan tingkat kerusakan mafsadat dan kebaikan maslahat dari tujuan dan hasil akhir, sebab atau akibat. Kualitas tujuan dan hasil akhir merupakan bagian dari yang dipertimbangkan dalam penerapannya. Semakin baik kualitasnya, maka peluang Fatu Azariyah semakin besar. Jika semakin buruk, maka peluang Sat Azariyah semakin besar. Kualitas ditentukan berdasarkan standar maslahat dan mafsadat dari hasil akhirnya. Sekian dari saya presentasinya. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.